ibu sekalian juga berjalan atau mungkin mengalir tanpa kita perintahkan. Jantung kita, paru-paru kita, aliran darah kita, mata kita, semua kalau mungkin dalam bahasa medis mereka menyebutnya sistem saraf otonom gitu, atau sistem saraf yang bekerja sendiri. Tapi sebenarnya itu tidak sendiri, tapi ada yang mengendalikan. Allah lah yang mengendalikannya, Allah yang menciptakannya, Allah juga yang nanti akan memintanya kembali untuk dikembalikan kepadanya sebagai pemiliknya. Jasad kita ini hanyalah titipan dari Allah, semua yang ada dalam diri kita ini hanya titipan dari Allah, bukan milik kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah nanti, apapun yang kita kerjakan. Dan semoga di sisa-sisa hidup kita ya, Bu sekalian, saya juga ya, kita lebih banyak lagi bisa berbuat kebaikan, baik untuk keluarga, diri kita sendiri, ataupun berbuat kebaikan untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua, dan itulah sebenarnya energi kebahagiaan yang sangat besar dalam diri seorang mukmin jika dia menjadikan motivasi ya akhirat itu sebagai motivasi atau motivator terbesarnya dalam hidup. Jadi dia menangis bukan karena kehilangan mobil, kehilangan rumah, atau apapun yang bentuknya duniawi. Dia menangis karena hari itu dia tidak bisa atau terlewat sholat malam. Dia menangis karena hari itu dia terlewatkan sodako. Dia hari itu menangis karena dia terlewatkan tilawah Quran. Dia hari itu menangis karena kelewatan untuk berbuat baik pada orang lain. Jadi kalau kita paham esensi dari hidup ini, maka sebenarnya mudah saja, meskipun di situ akan ada ujiannya. Yang ujian-ujian tadi sudah diberitakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dengan sangat sempurna pastinya. Dan pastinya ini semua sudah juga disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Manusia yang akhlaknya, fisiknya, nasabnya, semuanya Allah sempurnakan dalam diri beliau. Bahkan Ali bin Abi Thalib waktu memandikan jasad baginda Nabi SAW, yang saat itu para sahabat, ada 3 orang sahabat yang memandikan jasad Nabi, itu subhanallah, ternyata dari badan Nabi itu tidak keluar satupun kotoran ya. Itulah sebabnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika engkau hidup engkau dalam keadaan yang sangat baik, ketika engkau meninggal pun engkau dalam keadaan yang baik. Jadi subhanallah ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat kita cintai dan harus kita cintai, dan kita jadikan satu-satunya manusia yang sangat kita cintai, bahkan lebih dari diri kita sendiri atau lebih dari orang tua kita. Dan pastinya Allah yang juga harus kita letakkan itu sebagai zat atau Tuhan ya, Rob kita yang sangat kita cintai dan sangat ingin kita bertemu dengannya nanti bersama baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, Ibu sekalian, terima kasih atas undangan dari grup X-Quiet lah, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua ya untuk hidup lebih baik. Topiknya jelita ya, jelang dan setelah 50 tahun ya. Mudah-mudahan kok yang hadir ini juga 50 tahun semua gitu, jadi sesuai dengan kuota kita. 50 tahun. Ala kulli hal ya. Ada sudah lebih ya. Baik, ala kulli hal ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara kesehatan sih ya, sebenarnya kesehatan itu ya begitu-begitu saja sebenarnya ya. Artinya kalau saya bilang, kalau sekarang kan banyak orang yang heboh dengan pengobatan anti-aging atau mungkin anti penuaan segala macam. Saya katakan ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menua gitu kan. Anda yang sekarang sudah 50 atau lebih ya pasti akan saya susul kalau ajal saya atau umur saya sampai ke sana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cuman yang perlu kita garis bawahi atau kita harus kuatkan justru malah bahwa kita
di usia yang mungkin khususnya yang ibu-ibu yang sudah Allah kasih nikmat usia 50 tahun sekarang dan atau ke atas ini ya, yang paling justru malah harus dikuatkan itu justru malah ruhiyahnya atau imannya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menguatkan bagaimana cara menguatkan iman, cara menguatkan ruhiyah tadi, ya kalau saya lihat ya dari berbagai macam, kita bicara dalam sisi syar'inya dulu ya. Kalau dalam sisi syar'inya ya pola-pola Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikuti saja. Jadi pertama, kalau ibu-ibu katakanlah mau sehat ya, mau tetap bugar, mau tetap fit ya, maka patuhi waktu tidurnya yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, waktu tidur ya. Karena waktu tidur itu waktu yang paling efektif tubuh kita untuk meremajakan dirinya. Dan waktu tidur Nabi SAW adalah beliau umumnya beliau tidur setelah Isya ya, setelah Isya beliau tidur ya. Kemudian nanti tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 nanti beliau bangun untuk sholat malam. Nah, ada satu jenis hormon ya, ada satu jenis hormon yang memang puncak-puncaknya itu munculnya waktu malam, terutama dalam keadaan orang yang deep sleep ya, atau yang kita kenal dengan growth hormone ya. Growth hormone itu dia munculnya jam-jam mulai puncak tuh jam 10 malam ya, jam 10 malam sampai ke jam 12-an seperti itu mulai menurun tuh. Nah, kalau boleh saya katakan, kalau kita sudah mempersiapkan diri saat itu dengan tidur yang benar seperti tidurnya Nabi itu seperti apa? Ada penjelasannya. Nabi mengatakan matikan lampumu. Jadi kalau mau tidur itu matikan lampu. Ya. Jadi kalau yang biasanya tidurnya katakanlah tidak memungkinkan untuk mati lampu, matikan lampu. Karena memang otak kita itu menangkap sinyal dari mata ini dengan cahaya. Ya, nanti bangun waktu malam atau mungkin tidur waktu Isya tadi sampai malam kemudian bangun lagi. Nah, itu cara-cara terbaik untuk peremajaan sebenarnya. Jadi kalau Anda buka riset ya, ibu-ibu buka penelitian-penelitian tentang hubungan tidur dengan kanker, hubungan tidur dengan penyakit-penyakit degeneratif, itu sangat erat kaitannya. Makanya Islam memberikan pedoman waktu tidur ya, waktu-waktu tidur yang waktu-waktu tidur yang sangat dianjurkan untuk tidur ya. Pertama adalah tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur, dan itu pun tidak lama, kita kenal dengan qailullah ya. Kemudian Nabi tidak tidur antara maghrib dan isya ya, nah tidur itu nanti Nabi tidurnya pada isya sampai malam. Kemudian Nabi tidur lagi antara azan dan iqomahnya subuh, tidur sebentar. Jadi waktu azan dan iqomah itu Nabi SAW itu tidur sebentar. Ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi tidur lagi siang balik ke zuhur tadi, gitu lah. Jadi ada 3 waktu tidurnya Nabi itu secara umum, ya. Maka itu patuhi waktu tidur. Jadi jangan suka begadang, jangan suka nggak tidur. Jadi kalau nggak penting tidurlah gitu kan. Kecuali nggak tidur tadi ada urusan dengan ibadah, ada urusan dengan ketaatan. Mungkin suaminya minta tolong apa itu lain cerita, ya lain cerita seperti itu. Ya, jadi itu waktu tidur. Nah, tubuh kita ya, tubuh manusia secara umum ya, apalagi wanita itu secara umum ya, kalau kita lihat angka penyakit degeneratifnya itu sebenarnya secara umum dia nggak banyak ya, nggak terlalu banyak seperti halnya laki-laki ya. Namun kenapa? Karena memang contoh ya, kita bicara tentang densitas tulang ya pada wanita itu sebenarnya lebih baik ya daripada laki-laki ya, karena memang ada hormon estrogen. Nah, memang masalahnya adalah hormon ini ya, seiring dengan usia ya, kita kenal ada hormon testosteron di laki-laki, ada hormon estrogen di wanita. Itu seiring dengan usia hormon-hormon pada wanita ini menurun kan gitu kan, maka muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kerapuhan tulang lah dan seterusnya. Tapi bukan hanya kerapuhan tulang saja. Ya, urusan penyakit-penyakit jantung itu atau penyakit degeneratif itu sudah dimulai saat wanita itu estrogennya menurun. Nah, estrogennya menurun ya. Maka di sini kita mengambil pelajaran. Berarti
bagaimana cara meningkatkan? Jadi ada satu bagian dalam gen kita itu yang dikenal sebagai telomer. Ya, yang dikenal sebagai telomer. Nah, telomer ini ibu-ibu sekalian bisa memanjang. Kalau dia memanjang, ya, maksudnya usia seseorang itu akan lebih awet, ya, awet. Jadi kualitas hidup segala macam tuh akan lebih awet. Dan telomer ini bisa diperpanjang. Telomer ini bisa diperpanjang itu ternyata dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi kalau boleh saya katakan di usia 50 tahun seperti sekarang ini, ibu sekalian, itu waktunya yang paling tepat Anda pertama untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jika suami tidak meminta Anda untuk tidak puasa, ya, misalkan ada keperluan hajat suami istrinya, misalkan gitu kan, dia akhirnya memanggil Anda, tuh lain cerita. Tapi kalau saya boleh menyarankan di usia 50 tahun ini perbanyak puasa-puasa sunnah, karena itu akan memperpanjang telomer yang ada pada gen tadi. Seperti itu, ya. Atau kalau sekarang kan kalau dunia barat mengenalnya sebagai intermittent fasting. Jadi sebenarnya kita nggak perlu intermittent fasting. Jadi kalau Anda mau mengawet mudakan sel, jadi kalau mau ditanya mengawet mudakan sel, mencegah penyakit degeneratif, menyeimbangkan hormon, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, membuat tubuh itu memakan sel-sel yang rusak segala macam, maka jawabannya puasa.